kita ritual bakar kemenyan yang pertama itu untuk menghormati atau minta izin kepada si Samsudin dalam hal ini kepada yang telah menemukan batu ini. Juga di sini tadi kan ada filosofinya. Kalau babaun kumayan, babuni batu, masyarakat harus berkumpul ke siko. Karena di sini juga sampai sekarang masih tempat berkumpulnya para nenek mama. Kalau kita berbicara masalah talempong batu, awal mulai ditemukan lebih kurang abad ke-12 Masehi oleh seorang anak muda yang bernama Samsudin. Yang mana Samsudin ini adalah anak tunggal, tidak beradik, tidak berkakak, dan tinggal bersama kedua orang tuanya. Samsudin itu pada waktu menemukan batu ini masih muda. Yang mana pada suatu ketika Samsudin bermimpi. Dalam mimpinya itu ada datang semacam titik-titik cahaya. Titik-titik cahaya yang datang dalam mimpi itu berserakan di daerah sekitar tempat tinggalnya. Samsudin mengalami mimpi itu selama 3 malam berturut-turut. Karena didatangan mimpi yang sama selama 3 malam, maka Samsudin berusaha untuk mencari arti daripada mimpinya tersebut. Maka di setiap titik cahaya yang ada dalam mimpinya itu, Samsudin menemukan batu-batu yang setelah beliau pukul itu mengeluarkan bunyi atau nada, tidak layaknya seperti batu biasa. Maka Samsudin mengumpul batu tersebut ke daerah yang sekarang kita jumpai, yang mana beliau mengumpul batu itu dengan cara menghela seperti layaknya seorang yang membawa gembalaannya pulang ke kandang, dengan cara menghela dengan lidi kelapa hijau, dan diletakkanlah batunya di sini, di tempat yang sekarang, di atas mulut sebuah goa, atas sebuah terowongan. Karena di bawah-bawah batu ini ada semacam rongga-rongga atau terowongan yang setelah ditelusuri zaman setelahnya itu ada sekitar 800 meter terowongan yang tembus ke ujung barat dari kampung kita sekarang. Ini batu-batu kita mainkan kalau ada yang pengunjung, itu salah satu. Dan juga ada salah satu ritual masyarakat yang datang ke sini untuk membunyikan batu. Itu untuk membayar nazar atau kaulan. Biasanya masyarakat datang ke sini kalau si masyarakatnya bernazar untuk memecah telur, istilahnya di sini memecah telur itik gitu. Jadi masyarakat datang ke sini dipecahkan telur itik 3 buah, minimal 3 buah, dan cuman di sini diretakkan aja, tidak terlalu pecah, dan telurnya dibawa pulang dan disedekahkan nasi sama orang Siak. Batunya cuman dipukul, syarat memukul aja, nggak dimainkan. Karena batu ini juga sampai sekarang masyarakat sini masih menganggap sebagai benda keramat. Letaknya menurut ukurannya aja, karena yang paling besar tetap di sini, yang paling kecil di ujung kanan. Seperti nada talempong logam, yang 2 di sebelah kiri disebut paningkah, yang 2 di tengah adalah pemecah,
Yang dua sebelah kanan juga adalah peningkah. Karena talempong batu di selain mengeluarkan nada, juga ada sebetulnya filosofi yang dikandung oleh 6 buah batu ini, yang mana 2 buah itu semacam untuk penolak, yang 2 lagi untuk pemanggil, yang 2 lagi sebagai penangkal. Itulah filosofi yang dikandung oleh batu ini. Kebetulan satu jarang namanya oguang, yang mana oguang ini telah kami jumpai sejak dari zaman nenek moyang kami, dan oguang ini digunakan untuk mengiringi alat musik juga boleh, cuman posisi oguang itu sendiri digunakan itu melihat daripada lepel yang mengadakan pesta atau kendurinya. Biasanya oguang ini dibunyikan kalau itu ada melewatkan gala pusako di Nagari Talanganau, baru oguang ini dimainkan. Dengan cara memukulnya mungkin jarang atau satu-satu, dan boleh juga mengiringi alat musik talempong logam dengan tetap cara pukulnya satu-satu. Kalau kita contohkan, biasanya juga dipakai untuk upacara kebesaran, yang mana salah seorang keempat suku memutuskan perkara dan juga membunyikan oguang ini satu gitu. Dengan pukulan satu jarang. Kalau mengiring alat musik juga begitu. Ini dibuat dari lempengan besi dan tembaga. Tembaga lempeng. Ini adalah suatu oguang yang sudah lama peninggalan dari nenek moyang. Mungkin sebelum kami lahir oguang ini sudah ada gitu. Kebetulan oguang yang tertua di Nagari Talanganau, legendanya masih bisa kami dengar sampai saat ini, cuman tempatnya di tempat yang keramat atau yang disakralkan oleh masyarakat. Dan juga bunyi oguang itu sesekali juga kami dengar di negari kami. Kalau yang oguang yang peninggalan yang lebih dahulu. Kalau masalah oguang ini minimal ukuran 50 diameter, 50 cm. Kalau lebih kecil dari ini namanya ceneng. Kalau lebih kecil lagi itu namanya talempong. Itu aja perbedaan talempong, ceneng, dan oguang.